Saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas bagaimana peran muslimah dalam membangun peradaban bersama dengan Ustazah Musrifah. Terima kasih masih bersama kami. Baik, terima kasih. Tadi soal bagaimana peran muslimah disinggung bahwasanya fondasi negara, tiang agama itu ada pada perempuan begitu, dan bagaimana peran mereka membangun peradaban, salah satunya pada poin mereka adalah pendidikan pertama bagi anak-anak mereka. Nah, soal memberikan pendidikan, apalagi ini soal membagi waktu, manajemen waktu. Seorang ibu tidak hanya berkutat pada soal rumah tangga, tetapi banyak yang juga beraktivitas di ruang publik, bekerja seperti Ustazah Musrifah, begitu ya, harus hilir mudik, kantor rumah, belum lagi tugas dinas di luar, begitu. Membagi waktu agar bisa tetap maksimal, optimal, memberikan pendidikan kepada anak dan juga maksimal tentunya di ruang publik itu, bagaimana tipsnya Ustazah? Baik. Yang pertama adalah manajemen waktu. Jadi manajemen waktu bagi seorang muslimah yang bekerja di luar itu sangat penting. Yeah. Seorang yang bekerja di luar tentunya berbeda dengan yang ada di ranah domestik. Lebih sedikit waktu istirahatnya, harus ikhlas ketika waktunya berkurang begitu, karena harus mempunyai peran tambahan yang tidak boleh dilupakan, bahkan tambah peran satu lagi. Tapi ketika kita dengan manajemen waktu yang bagus, dalam sebuah manajemen waktu ada 4D, do, lakukan cara prioritas, apa yang harus dilakukan. Kemudian defer, apa pekerjaan yang bisa ditunda besok misalkan. Karena yang diutamakan prioritas. Kadang kita tidak tahu harusnya ini bisa ditunda, malah dikerjakan terlebih dahulu begitu. Yang ketiga, delegate. Jadi delegasikan tugas yang bisa didelegasikan. Ketika 3 peran itu tidak bisa, misalkan sebagai seorang mar'ah solihah itu tidak tanggung jawab sendiri, sebagai pendidik itu wajib untuk memberikan pendidikan tauhid karakter, tapi ada yang bisa didelegasikan. Contohnya misalkan urusan rumah, bersih rumah, urusan dapur begitu ya. Jadi mungkin urusan untuk antar jemput kan masih bisa didelegasikan. Nah, hal-hal itu yang harus kita bisa ikhlas. Tidak sama dengan muslimah yang ada di rumah begitu. Dan ketika seorang yang ada di domestik bisa full membersamai anak-anak, kita juga harus ikhlas ketika waktu kita tidak sebanyak itu, tetapi pastikan berkualitas begitu nggih. Dan yang terakhir adalah delete. Delete artinya hapus pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting untuk kita, seperti scrolling gitu ya, persering Shopee, kadang-kadang sampai lupa waktu, masuk keranjang ternyata tidak dibeli. Nah, itu kan pekerjaan yang sia-sia. Itu saja 4 kata kunci harus diingat dalam manajemen waktu, supaya tidak keteteran kita sebagai seorang yang bekerja di luar dan di rumah juga harus tetap fokus untuk suami dan anak-anak. Manajemen waktu kuncinya, dan komunikasi ya dengan pasangan. Komunikasi betul, berbagi peran dengan pasangan kita itu penting. Tadi disinggung soal bagaimana ada hal yang harus di-delete, harus dihapus, salah satunya pekerjaan yang membuang waktu, scroll media sosial. Nah, ini semakin banyak terjadi begitu ya, sampai ada jadi istri jangan ikuti standar TikTok begitu, sama yang menyebut begitu. Nah, ini bagaimana Islam sebenarnya memandang Ustazah peran ibu muslimah dalam membentuk karakter anak di era digital khususnya. Kalau misalkan kita memiliki ilmu-ilmu itu berdasarkan di media sosial yang kita tidak bisa memastikan bagaimana sumbernya, kemudian kita ajarkan kepada anak, belum lagi kalau misalkan kita sibuk, ya udah anak tantrum, rewel, langsung dikasih gadget. Nah, ini bagaimana Islam memandang hal tersebut? Betul. Jadi begini, Islam itu ketika kita belajar begitu nggih, jadi pastikan bahwa itu tidak hanya dari satu sumber. Pastikan tidak hanya dari sumber. Ketika kita lah kita belajar di media online, tetapi juga imbangi dengan offline-nya, bertemu dengan para ustadz, konsultasi ya. Dan apalagi sekarang dari Kementerian Agama itu banyak penyuluh-penyuluh itu di tiap kecamatan mendirikan kelompok-kelompok majelis taklim. Seorang ibu-ibu bisa kok gabung seperti itu. Jadi tidak hanya dari online, tapi juga seimbangkan dengan bertemu langsung dengan para gurunya, musafahah begitu ya.
belajar ngaji kadang ada yang pakai online. Iya. Tetapi itu apakah bisa membetulkan begitu? Kalau ketemu langsung dengan ustadznya kita bisa langsung membetulkan, oh ini masih kurang. Kalau misalkan membagi waktu antara bagaimana kita fokus dengan pekerjaan dan anak yang ingin perhatian dari kita. Iya. Itu kalau misalkan dikasih gadget itu adalah pilihan yang terakhir harusnya ya Ustazah ya. Tapi banyak yang sudah melakukan seperti itu. Bagaimana tipsnya? Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Kalau saat ini tidak ada kelihatannya anak yang tidak pegang gadget. Iya. Tetapi sebenarnya itu bisa diupayakan. Tinggal kita, effort kita mau atau tidak. Gadget itu menarik buat anak. Kenapa gadget itu menarik buat anak? Gambar-gambarnya bagus, bisa bergerak. Nah, sedangkan orang tua harusnya juga bisa memberikan yang menarik buat anak-anak. Contoh misalkan kita harus rela lah main petak umpet bersama anak, ngaji dengan yang mengajar dengan yang menarik, memberi stimulasi ke anak dengan hal-hal yang menarik. Karena anak-anak sekarang tidak mau untuk belajar yang monoton, harus ada warna, harus ada perpindahan begitu. Betul. Jadi itu yang harus kita lakukan, effort. Itu bagi yang ibu yang mempunyai peran di rumah. Saya tidak punya waktu karena saya harus bekerja. Bisa didelegasikan, cari. Kalau sekarang kan banyak marak ada daycare gitu. Cari daycare yang terpercaya, yang itu sungguh-sungguh memberikan nilai-nilai tauhid, karakter, bisa menstimulasi. Nah, itu harus bisa kita ikhlaskan seperti itu. Jangan malah menitipkan ke mohon maaf, pembantu yang mungkin tidak tahu bagaimana cara mengasuhnya. Ada lagi fenomena yang seperti ini. Ketik ibunya saking kepinginnya belajar nih, datang ke majelis taklim. Sudah bagus membawa anaknya. Sayangnya, supaya tidak merepotkan, anaknya dikasih gadget. Ibunya belajar, begitu ya. Padahal harusnya diberi pengertian anak itu sebenarnya kan cerdas. Cerdas, tetapi tinggal kita bisa tidak untuk mengelolanya. Makanya seorang ibu harus berilmu. Kuncinya seorang ibu harus berilmu bagaimana cara mendidik anak. Tanpa ilmu tidak bisa kita untuk mendidik anak dengan baik. Karena banyak sekali PR yang harus dihadapi kalau misalnya sudah menikah ya, bukan hanya berdua bahagia, tetapi ada tanggung jawab besar yaitu mendidik anak. Nah, kalau misalkan sekarang Ustazah angka perceraian semakin meningkat begitu, apakah ini sebuah kelemahan seorang wanita berkomunikasi dengan pasangannya? Apa kendala terbesar yang dihadapi oleh para muslimah dalam kesadaran berumah tangga ini sehingga bisa mengurangi angka perceraian yang luar biasa membludak utamanya di Kabupaten Jember? Baik. Untuk menikah itu harus benar-benar siap lahir dan batin. Tapi banyak di antara kita yang menikah itu hanya oke, saya sudah waktunya menikah atau saya sudah kepingin menikah, sudah tidak mau mendengar omongan, padahal itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup yang harus dipersiapkan. Jadi ketika sekarang ada program namanya bimbingan perkawinan di KUA, diwajibkan pengantin ikut bimbingan perkawinan itu karena penting sekali menurut saya. Ketika bimbingan perkawinan, calon pengantin ditanya apa sih tujuannya menikah, menyatukan visi, itu yang jarang dilakukan. Jadi sebelum menikah mereka jarang menyatukan visi misinya. Harusnya itu dilakukan sebelum menikah. Kemudian mengenal pasangan dengan baik, ada komunikasi yang terbuka. Jadi sebelum akad itu sudah paham bagaimana kekurangan dan kelebihan pasangannya. Jadi ketika dalam sebuah pernikahan itu kan ada 5 pilar Mbak Fia. Yang pertama itu ada zawaj, berpasangan. Yang kedua adalah misakun ghalidhon, janji yang amat kokoh. Yang ketiga itu muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keempat musyawarah, dan yang kelima ikhlas atau tarodin. Nah, ketika lima-limanya ini sudah berdiri begitu ya, insya Allah pernikahan akan berjalan dengan baik. Dan ingat, niat adalah kunci pertama. Ketika niat menikah itu diniatkan mentaati aturan Allah, maka nilai ibadah yang akan didapat. Ya, sepanjang pernikahannya ada nilai ibadah di situ. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba pada kebaikan dan juga bagaimana kita bisa berperan bagi
keluarga dan juga masyarakat begitu. Betul. Dan ketika kita sudah memahami itu, insya Allah kalau ketika ada permasalahan begitu ya, ada permasalahan dari pasangan, ingat lagi niatnya apa sih kita nikah? Niatnya untuk beribadah, mentaati aturan Allah. Pasti nanti akan ada yang namanya ujian-ujian. Nah, lebih siap begitu. Paling tidak diberikan bekal kepada calon pengantin supaya lebih siap bagaimana ketika nanti ada konflik. Konflik apa yang nanti kira-kira akan muncul begitu. Nah, selama ini kan masih, apalagi kalau di daerah pedesaan, sulit sekali untuk mengikuti program seperti itu kan, padahal itu penting. Ya mungkin dari Kementerian Agama sekarang dimasifkan calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan, minimal itu yang diupayakan untuk mencegah nanti terjadinya perceraian di awal. Baik, itu tadi tanggung jawab kepada anak, kepada suami atau pasangan kita, dan yang menjadi PR juga bagaimana ibu itu terkadang mendikotomi ilmu agama dan ilmu dunia yang mereka sebutnya. Yang penting anakku bisa ngaji sudah cukup. Padahal kalau misalkan kita mempelajari ilmu pelajaran umum pun ketika diniatkan untuk beribadah itu berpahala besar begitu ya. Bagaimana kita berkontribusi pada peradaban, teknologi yang semakin pesat sekarang itu adalah ibadah. Memberikan kemudahan bagi orang lain begitu ya. Ustazah, mungkin ini secara singkat terakhir pesan Ustazah kepada perempuan di luar sana yang harus kokoh pada integritas diri yang lebih baik lagi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren untuk bisa menjadi populer begitu. Silakan. Jadilah muslimah yang otentik, muslimah yang memegang teguh ajaran agama Islam. Jadilah muslimah yang tidak mudah terbawa oleh arus hedonisme. Apa supaya tidak mudah terbawa? Bekali dengan ilmu, belajarnya, karena belajar itu sepanjang hayat. Dan belajar itu adalah kewajiban bagi seorang perempuan dan laki-laki muslim. Dan yang kedua, luruskan niat. Luruskan niat bahwasanya di dunia ini aku adalah hamba Allah yang hidupku akan mentaati aturan Allah, akan beribadah kepada Allah. Sehingga tidak mudah goyah dengan godaan yang lain. Baik, luruskan niat tadi itu, tidak mudah goyah, ikut-ikutan tren yang tidak ada gunanya begitu ya. Terima kasih Ustazah atas segala informasi, ilmu, wawasan yang diberikan kepada kita semua, mudah-mudahan membawa manfaat. Matur nuwun sekali lagi. Sama-sama, Mbak Fia. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustazah Musrifah soal bagaimana peran muslimah membangun peradaban. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Fia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.